Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil fahmihi wa ashabihi amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita melanjutkan surah Yasin ayat yang ke-80. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berfirman, Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran wa idza antum minhu tuqidun. Ayat ini Alladzi ja'ala lakum, dialah yang membuat atau yang menciptakan untuk kami minasy-syajaril akhdar, dari sebagian pohon yang berwarna hijau, pohon yang masih segar hijau. Kemudian apa yang dijadikan itu? Naran, api. Fa idza antum minhu tuqidun. Pada pembahasan sebelumnya kita telah menyinggung bahwa surah Yasin itu menyakup banyak hal. Salah satu di antaranya adalah berbicara tentang awal penciptaan manusia, kemudian berbicara tentang tauhid kepada Allah, berbicara tentang nubuwah, kemudian terakhir adalah berbicara tentang jemaat, yaitu tentang kebangkitan manusia setelah kematiannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan manusia setelah kematiannya. Tetapi sekali lagi bahwa karena kebangkitan setelah kematian itu tidak semua orang mempercayainya, bahkan sebagian umat manusia menolaknya. Oleh karena itu kemudian di dalam surat Yasin ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin membuktikan kekuasaan Allah, bahwa Allah mampu menghidupkan orang yang telah mati. Allah mampu menghidupkan manusia yang telah mati dan menjadi tulang belulang yang berserakan, itu bisa dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang kebangkitan, dan Allah gunakan cara yang lebih jelas, yaitu Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdar. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menciptakan benda yang masih hijau, pohon yang masih basah, itu bisa menjadi api dan bisa kalian jadikan, bisa kobarkan, maka itu artinya bahwa Allah akan lebih mudah untuk membangkitkan orang yang telah mati. Jadi tidak ada alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu untuk menghidupkan orang yang telah mati. Saudara sekalian, ada hal penting yang perlu kita singgung, yaitu bahwa dalam ayat-ayat Al-Quran itu kadang-kadang memiliki beberapa makna dan memiliki beberapa dimensi dari makna ayat-ayat tersebut dari Al-Quran. Sebagian makna dari ayat itu kadang-kadang jelas dipahami oleh semua orang, baik yang bisa bahasa Arab maupun tidak bisa bahasa Arab. Ketika membaca ayat itu dia paham. Ini salah satu dari rahasia Al-Quranul Karim. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu kadang memiliki beberapa makna dan beberapa dimensi. Kadang sebagian memiliki makna yang sangat jelas bagi semua orang bisa paham. Akan tetapi di setiap tempat, di setiap zaman, siapapun mereka, ketika dibacakan ayat, mereka paham apa tujuan ayat ini, makna ayat ini, dan lain sebagainya. Tetapi sebagian dari ayat itu memiliki makna yang umum, yang lebih luas, dan itu hanya bisa dipahami oleh sebagian orang saja. Jadi ayat-ayat itu, ini penting ya, ini penting. Ayat-ayat itu kadang-kadang mudah dipahami
dipahami oleh semua orang, oleh siapa saja di setiap zaman dan tempat. Tetapi sebagian dari ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa dipahami karena dalamnya ayat itu, dan itu membutuhkan orang-orang khusus. Ada yang jauh lebih memiliki makna yang lebih dalam lagi, dan itu tidak bisa dipahami oleh semua orang, kecuali memang orang-orang khusus dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti para Imam Al-Maksumi, seperti Ahli Bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini karena memang ayat itu memiliki makna yang sangat dalam. Jadi sekali lagi, Al-Quranul Karim dan ayat-ayat Al-Quranul Karim kadang tidak selamanya memiliki makna yang bersifat gampang dipahami atau mudah dipahami oleh semua orang. Tetapi ada yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya lebih khusus lagi. Tetapi sebuah catatan penting kalian semua, meskipun beberapa makna tadi dan beberapa dimensi daripada makna-makna ayat Al-Quran, semuanya adalah menyatu, semuanya adalah satu sama lain, saling terikat, tidak ada perbedaan. Apakah itu yang mudah dipahami atau kemudian dipahami oleh sebagian orang berat, kemudian orang-orang khusus, itu tetap semuanya adalah satu sama lain, saling terikat dan tidak saling menafikan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam yang menggambarkan bahwa Al-Quran ini memang memiliki makna yang sangat dalam. Saya ingin tegaskan bahwa kalau tadi kita sebutkan tentang ayat, itu artinya satu ayat itu bisa dipahami beberapa makna dan memiliki beberapa dimensi makna. Itu satu ayat. Makanya ada satu ayat yang memahami lebih dalam, ada yang lebih biasa-biasa saja. Tetapi makna tersebut itu tidak saling bertentangan, tetapi saling mendukung. Imam Ali, saya ingin katakan bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam itu menceritakan tentang Al-Quranul Karim, bagaimana kandungan Al-Quranul Karim. Jadi tidak semua orang yang bisa bahasa Arab kemudian dia paham Al-Quran. Tidak semua orang yang mengerti bahasa kemudian dia bisa memaknai Al-Quran. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam dalam Nahjul Balaghah Rabbana, beliau mengatakan zahiruhu anik wa batinuhu amik. Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, ingat itu, zahiruhu anik, Al-Quran itu lahirnya, kelihatan yang secara lahiriah itu sangat indah. Kata anik itu indah, jamil, anik, jadi sangat indah. Baik itu lafalnya, susunan ayat-ayatnya, kalimat-kalimat yang digunakan Al-Quranul Karim, semuanya indah. Dan tidak akan ada manusia yang mampu menyusun seperti Al-Quranul Karim. Bahkan jin dan manusia sekalipun, ketika mereka bekerja sama satu sama lain untuk menyusun satu ayat pun, mereka tidak akan pernah mampu. Itu keindahan Al-Quranul Karim. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, zahiruhu anik, indah. Semua orang terkagum-kagum dari susunan Al-Quranul Karim. Dari sisi metode susunan yang dipakai, kemudian dari sisi maknanya, penggunaan katanya, kalimatnya, semua sempurna dan indah sekali. Sehingga itu Al-Quran menunjukkan sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zahiruhu anik wa batinuhu amik. Tidak hanya indah luarnya, tetapi kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, Al-Quran itu secara batiniah sangat dalam. Amik, amik itu artinya dalam. Bikrun amik itu artinya sumur yang dalam. Itu kalian sambil belajar
bahasa Arab, bahasa Arab itu catat gitu. Amikon itu artinya dalam. Nah, wabatinuhu amik, dan batinnya Al-Quranul Karim itu sangat dalam sekali. Ini menggambarkan bahwa Al-Quranul Karim tidak semua orang itu bisa memahami Al-Quranul Karim. Artinya orang semua bisa saja menafsirkan apa. Misalnya, siapa sih yang tidak bisa memahami tentang surat Al-Fatihah? Misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, Ar-Rahmanir-Rahim sampai waladhdallin. Siapa sih yang tidak bisa, yang bisa bahasa Arab terutama, yang tidak bisa mengartikan Al-Quranul Karim, surat Al-Fatihah? Siapa yang tidak bisa? Hampir semua yang bisa bahasa Arab, mereka mampu menafsirkan, memahami tentang surat Al-Fatihah. Dan Al-Quran sendiri juga menyebutkan itu mudah dan lain sebagainya. Tetapi persoalannya adalah bahwa siapa yang memahami surat Al-Fatihah seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang berbeda. Itu yang orang-orang khusus. Kalau sekedar menafsirkan bisa jadi. Oleh karena itu dalam penafsiran Al-Quran Al-Karim kadang-kadang ini berbeda dengan yang lainnya. Tetapi itu tidak berarti menyalahkannya. Satu sama lain ini bisa berbeda, ini bisa berbeda. Tetapi yang sesungguhnya bahwa Al-Quranul Karim yang bisa memahami tentang Al-Quranul Karim dan makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah dan orang-orang khusus. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah war-rasikhuna fil ilm. Para imam al-ma'sumin alaihi wassallam. Orang bisa menafsirkan apa saja, silakan. Tetapi penafsiran yang diinginkan seperti yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memahaminya hanya Allah, Rasul dan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, dhahiruhu anik wa batinuhu amik. Kemudian beliau juga mengatakan dhahiruhu hukmun wa batinuhu ilmun. Ini kalimat yang digunakan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Jadi Al-Quran itu lahirnya jelas, lahiriahnya maksudnya, makna lahiriahnya itu kata hukmun itu jelas. Jadi kata muhkamat, ayat itu ada dua, muhkamat dan mutasyabihat. Muhkamat adalah ayat-ayat yang sifatnya jelas, bersifat hukum dan jelas. Kemudian mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tidak bisa diartikan kecuali dengan takwil. Itu dalam Al-Quranul Karim. Nah, Imam Ali alaihissalam ketika menjelaskan dhahiruhu hukmun wa batinuhu ilmun, Al-Quran itu lahiriahnya jelas, terlihat gampang, tetapi di dalam Al-Quranul Karim itu terdapat ilmu yang amat dalam sekali. Ini makna Al-Quranul Karim. Terkait dengan ayat alladzi ja'ala lakum minasyajjaril akhdari naran fa idza antum minhu tu'bidun. Karena dalam ayat ini ada orang-orang yang memiliki penafsiran yang sederhana dan ada kalanya akan memiliki makna yang lebih dalam. Oleh karena itu saya ingin sebutkan bahwa Al-Quranul Karim memang demikianlah Al-Quran. Jadi tidak ada sebuah penafsiran yang sifatnya satu dan tunggal. Ada sebuah buku, dulu saya diperintah untuk menerjemahkannya. Buku itu ditulis oleh seorang profesor dari Arab Saudi Arabia. Dia mengusulkan sebuah metode supaya umat Islam itu tidak berbeda-beda di dalam memahami Al-Quranul Karim. Lalu dia mengusulkan dalam buku itu, dan buku itu ternyata tidak diterbitkan karena memang tidak tepat. Saya sendiri juga tidak setuju. Kitab itu dalam tulisan itu diusulkan supaya ada sebuah kamus yang memiliki makna tunggal tentang makna-makna Al-Quranul Karim, tentang makna ayat.
Sehingga umat Islam itu tidak bisa berbeda-beda dalam memahami Al-Quran. Kelihatannya bagus, kelihatannya usulan ini bersifat solutif, ingin menyelesaikan problem umat Islam yang berbeda dalam memahami Al-Quranul Karim. Tetapi usulan ini kalau direnungkan justru akan menghambat kemampuan dan cara berpikir umat Islam. Anda bisa bayangkan ketika para ulama menafsirkan satu ayat dengan berbeda-beda, memiliki makna kalimat yang berbeda-beda, tiba-tiba dirubah menjadi sebuah kalimat itu cuma satu makna supaya orang tidak berbedakan paham, dibatasi cuma satu makna. Ini artinya dari sebuah pemahaman yang lebih luas, dari sebuah ijtihad yang sangat luas, tiba-tiba dirubah menjadi kebodohan. Orang tidak bisa pinter karena cuma satu saja. Padahal ayat Al-Quranul Karim itu atau Al-Quranul Karim itu berfungsi sepanjang zaman sampai hari kiamat nanti. Yang itu artinya akan mengalami proses perkembangan sosial, yang berarti ayat-ayat itu juga bisa diartikan memiliki berbagai makna. Makanya ada makna zahiri, ada makna batin. Misalnya Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam berkaitan dengan Al-Quranul Karim, beliau mengatakan fastamtiquhu walan yantiqalakum walakin ukhbirukum anhu inna fihi ilmu ma madha wa ilmu ma ya'ti, atau ilmu ma madha wa ilmu ma ya'ti. Kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wasallam, fastantiquhu, Al-Quran itu kalimat istantoko. Nah, ini dicatat bahasa Arab. Istantoko itu artinya menginterogasi. Istintok. Istintok itu artinya menginterogasi, menanyai. Maksudnya adalah orang kalau dipegang di seorang penjahat kemudian ditangkap, itu kemudian ditanyai kenapa begini, apa ini, itu namanya diinterogasi. Dalam bahasa Arab disebut istintok, disuruh ngomong. Nah, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam ketika berbicara tentang Al-Quranul Karim, dia menggunakan kalimat itu fastantiquhu. Artinya Al-Quran itu tidak bisa bicara diam, tetapi keluarkan semua pandangan-pandangan itu. Tanyakan Al-Quran itu fastantiquhu, supaya dia korek informasinya. Orang kalau interogasi itu kan dikorek informasinya kan, kenapa rahasianya. Nah, koreklah rahasia Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran tidak akan bicara pada kamu. Al-Quran yang kita pegang ini, Al-Quran yang dalam tulisan, itu kan sebuah tulisan. Al-Quran tidak berbicara kepada kamu, tetapi kamu yang membacanya, kamu yang merenunginya, kamu yang mendalaminya. Itu namanya istintok. Jadi kalian akan mengorek tentang Al-Quranul Karim, rahasia Al-Quranul Karim. Walan yantiqu lakum, Al-Quran tidak akan bicara pada kamu, tidak bisa ngomong. Makanya dalam istilah itu disebut Al-Quran itu ada dua, Quranun natiq wal Quranus samit. Quranun natiq yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ahlul baitnya, dan kemudian Quran samit adalah Al-Quran yang kita pegang sekarang ini. Kenapa disebut Quran samit? Karena kitab Al-Quran yang kita pegang ini tidak berbicara, Apakah ketika kalian memegangi Al-Quran begini tiba-tiba Al-Quran berbicara kepadamu? Tidak. Kamulah yang harus mengorek isi Al-Quran. Kamulah yang harus melakukan istintok, melakukan mengorek rahasia isi inti daripada Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim tidak berbicara. Al-Quranul Karim
Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Tsaqalain Rasulullah mengatakan inni ja'alun fikum Tsaqalain ma in lamasaktum bihi malan tadillu. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang amat berharga. Apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka niscaya kalian tidak akan pernah sesat. Al-Tadillu ba'di, tidak akan pernah sesat selamanya setelahku. Apa itu? Kitabullah wa itratul ahli baiti. Jadi Al-Quran dan itrah ahli bait itu disandingkan oleh Rasulullah sebagai dua sisi yang tidak pernah berpisah. Fa'innahu lan yaftariqa hatta yarida alayhi al-Quran dan ahli bait tidak akan pernah berpisah hingga keduanya berjumpa denganku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh ulama ahli sunnah mengakui hadis ini adalah sahih. Saya hanya ingin katakan bahwa ahlul bait Rasulullah dan Al-Quran itu adalah sepadan. Al-Quran disebut sebagai kitabun atau Quranus Shamit, sedangkan ahlul bait alaihi wassalam disebut sebagai kitab atau Quranul Natik. Paham ya? Al-Quran disebut sebagai Quran yang diam, sedangkan ahlul bait alaihi wassalam disebut sebagai Quran yang berbicara. Kenapa? Karena Al-Quranul Karim dan semua isinya ada pada Rasulullah dan ahlul bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, fastantiqu. Al-Quran itu kamu harus mengoreknya, kamu harus mengkajinya, menemukan rahasia-rahasia yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Walan yantiqa lakum, dan Al-Quran tidak akan pernah bicara untuk kamu. Tidak bisa karena dia shamit, karena adalah Quranus Shamit. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam menegaskan, walakin ukhbirukum anhu. Benar, Al-Quran itu tidak bisa berbicara dan dia akan ngomong, tidak akan memberitahukan sesuatu kepadamu. Cuman aku ingin beritahukan kepada kalian, kata Imam Ali bin Abi Thalib, tentang Al-Quranul Karim itu. Lalu beliau mengatakan, inna fihi ilmu ma madha. Di dalam Al-Quranul Karim itu terdapat ilmunya orang-orang yang terdahulu. Makanya kalau kita membaca Al-Quranul Karim, mulai dari suratul Fatihah ya sampai kita mulai dari suratul Fatihah, kemudian surat Al-Baqarah, sebelumnya ya Ali Imran dan seterusnya sampai akhir, itu pasti akan surat-surat itu akan berbicara tentang orang-orang masa lalu. Berbicara tentang Fir'aun, berbicara tentang Adam alaihissalam, berbicara tentang permusuhan antara anak Adam, antara anaknya Adam dan yang lainnya. Kemudian orang yang dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Artinya berbicara tentang orang-orang masa lalu. Dan peristiwa masa lalu yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim bukanlah sekedar kisah semata, tetapi kisah itu disebut sebagai kisosun yang memiliki makna dan pelajaran amat dalam. Setiap peristiwa yang diabadikan oleh Al-Quranul Karim itu adalah memiliki nilai tersendiri. Makanya Al-Quran bilang apa? Inna nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami bercerita kepada kalian dengan sebaik-baik kisah. Artinya kisah itu memiliki makna, memiliki pelajaran yang terkandung. Makanya sungguh orang yang mempelajari tentang kisah-kisah Al-Quran kemudian mengambil pelajarannya itu adalah orang yang sangat beruntung. Nah, kata Imam Ali bin Abi Thalib, inna fihi ilmu ma madha wa ilmu ma yati. Al-Quran, di dalam Al-Quran itu terdapat ilmu-ilmu yang masa lalu. Kenapa dulu mereka disiksa oleh Allah Ta'ala, kenapa dihanguskan oleh Allah Ta'ala, kenapa ditenggelamkan
ya'ti, dan ilmu yang akan datang. Hari kiamat akan terjadi, kehidupan akhirat seperti apa, semua ya diceritakan oleh Al-Quran. Wa ilmu ma ya'ti yaumal qiyamah, kemudian wa hukmun ma bainakum, atau hukum yaitu apa proses kondisi di mana Anda sekarang terjadi, itu ada di dalam Al-Quranul semuanya. Jadi ingat, itulah kenapa Al-Quran ini memiliki keindahan yang sangat luar biasa, baik dari sisi susunannya, maknanya, dan kedalaman makna. Kemudian selanjutnya Imam Ali juga menjelaskan tentang Al-Quran. Tadi kita akan bicara bahwa ayat-ayat itu kadang-kadang ada memiliki makna yang sifatnya sederhana, semua orang paham, kadang-kadang mengandung makna yang lebih khusus dan lebih khusus. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengatakan wa fil Qur'ani naba'un ma qablakum wa habarun ma ba'dakum wa hukmun ma bainakum. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Quran itu, atau di dalam Al-Quran itu terdapat berita orang-orang sebelum kalian, dan juga berita apa yang akan terjadi setelah kalian, dan apa yang sedang terjadi pada diri kalian saat sekarang. Dulu, akan datang, dan sekarang. Semuanya adalah berbicara tentang kita. Dan yang terakhir, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, wa innal Qur'ana zahiruhu anifun wa batinuhu amik, la tafna ajaibuhu wa la yanqadhi gharaibuhu wa la takshifu dhulumatu illa bihi. Ini menggambarkan betapa Al-Quran itu memiliki makna serta memberikan solusi yang sangat baik dalam kehidupan umat manusia. Misalnya Imam Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Al-Quranul Karim itu secara lahiriahnya sangat indah, tetapi batinnya sangat dalam. La tafna ajaibu, keanehannya, keindahannya itu tidak akan pernah habis. Orang itu kalau baca sebuah buku, saya memberikan contoh kecil saja. Orang kalau seindah apapun buku itu, sehebat apapun buku itu, sastra yang kau tulis atau tulis siapapun, apakah itu buku sastra yang bersifat cinta, atau sastra yang bersifat irfani, filsafat, dan lain sebagainya, seindah apapun buku sastra, ketika dibaca berkali-kali berulang-ulang tetap membosankan. Semua membosankan. Lagu, seindah apapun lagu, seindah apapun musik, ketika kemudian didengarin terus-menerus juga ada rasa bosannya. Telinga ini bosan untuk mendengarkan. Tetapi berbeda dengan Al-Quranul Karim. Meskipun Al-Quranul Karim kita baca berulang-ulang bahkan ribuan kali, kita tidak akan pernah bosan untuk membaca. Bahkan orang berlomba-lomba untuk terus membaca Al-Quranul Karim. Meskipun kita dengarkan tiap hari, bahkan tiap menit, berkali-kali, ribuan kali, tapi telinga ini tidak pernah bosan untuk tetap mendengarkan Al-Quranul Karim. Itulah kelebihan Al-Quranul Karim yang tidak dimiliki oleh apapun, oleh siapapun. Makanya disebut la tafna ajaibuhu, keanehan, kedalaman makna, kalimatnya, dan lain sebagainya. Tidak pernah hilang. Wala yanqadhi gharaibuhu, yang aneh, yang memiliki makna gharib. Makna gharib itu juga tidak pernah habis. Wala takshifu dhulumatu illa bi, setiap kondisi yang sulit, kegelapan kehidupan itu tidak bisa tersingkap kecuali dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah nurun wa kitabun mubin, cahaya. Makanya saya berkali-kali selalu ngomong bahwa bacalah Al-Quran. Kalau kalian ini sumpah, kalian
tanpa tahu sebabnya. Bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi karena ada sebuah maksiat yang kalian lakukan hingga Allah ngirim kesubukan itu. Apa tujuannya? Atau solusinya? Baca Al-Quran. Bacakan Al-Quranul Karim, karena Al-Quran itu adalah nurun wa kitabun mubin, cahaya yang menyinari hati kita, menyinari semua kesulitan kita. Itulah tentang Al-Quranul Karim. Nah, berkaitan dengan ayat tadi, alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun, itu salah satu makna yang bisa dipahami oleh semua orang, yaitu makna yang sangat sederhana. Katanya di dalam ayat itu ada kalimat asy-syajaratul akhdar, pohon hijau. Apa yang dimaksudkan pohon hijau itu? Yang dimaksud dari kata asy-syajaratul akhdar itu katanya dulu di negara Arab itu ada dua pohon yang sangat populer untuk membuat api. Yang pertama disebut pohon al-marah, dan yang kedua disebut dengan pohon al-affar. Saya cek itu di dalam kamus apa bentuknya, seperti apa, tidak disebutkan. Cuman kamus menjelaskan bahwa itu adalah pohon yang satu berwarna hijau atau yang kedua-duanya hijau, tetapi bisa dijadikan untuk api oleh seseorang. Jadi orang Arab itu dulu ketika dia tidak punya, sekarang kan ada korek ya, pakai jas, namanya kibrit bahasa Arabnya. Itu sekarang, dulu tidak ada. Orang bagaimana akan bisa membakar sesuatu atau bisa mencari api, itu katanya dari pohon marah dan afar ini. Kedua-duanya dipotong, entah kemudian diputar dari satu, seperti kita kalau di kalian yang pernah jadi pengembala kambing itu di hutan atau di sawah atau di kebun, kita membakar sesuatu tidak ada korek, maka kita cari kayu yang sudah kering, dua, yang satu kita taruh bawah, yang satu taruh di atas, lalu kita putar dalam waktu tidak lama, mungkin seperempat jam, tiba-tiba dari bawah itu mengeluarkan api, ya kan? Mengeluarkan api. Saya tidak tahu apakah kalian pernah mempraktekkan atau tidak, tapi saya pernah mempraktekkan karena saya pernah menjadi pengembala kambing. Saya tahu sih. Jadi itu. Atau bambu itu gosok gini, muter, itu nanti lama-kelamaan akan keluar api. Nah, di dalam ayat ini disebut alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian semua dari pohon akhdar itu api, sebuah api dari pohon yang masih hijau, yang masih basah. Itu makna yang lebih lebih simpel, karena memang itu disebut al-marah dan afar, yang memang dulu orang Arab dari dulu telah memanfaatkannya untuk kemudian dijadikan sebagai api, sebagai untuk membakar sesuatu dan lain sebagainya. Zaman dulu orang tidak ada yang namanya korek api dan lain sebagainya, tidak ada. Zaman dulu adalah mereka menggunakan api, memunculkan api atau menciptakan api itu adalah dari pohon. Anda sekarang bisa. Tetapi apakah itu hanya pohon marah dan afar seperti yang disebutkan oleh orang Arab? Tidak. Semua pohon bisa terjadi. Oleh karenanya kita seringkali di musim panas itu, terutama di Indonesia, dan tahu sekarang ini akhir-akhir ini sudah tidak ada. Dulu kan sering terjadi kebakaran. Orang kemudian tidak mengaku siapa yang membakar. Mereka kemudian mengatakan sebenarnya itu adalah terjadi secara alami, dan itu masuk akal. Seperti misalnya di Los Angeles satu tahun yang lalu, itu bisa jadi ada yang tidak membakarnya, tetapi terjadi kemunculan api itu berasal dari pohon itu sendiri. Jadi pohon tergesek
ketika kena angin terus menerus kemudian terjadi gesekan di antara pohon-pohon tersebut, maka kemudian memunculkan api hingga terjadi yang namanya kebakaran. Itulah kata Allah dalam Al-Quran, alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Dari api, dari pohon yang masih hijau yang akan bisa mengeluarkan api itu, kamu bisa menjadikannya sebagai bahan bakar. Bisa kau bakar, bisa gunakan kau masak dan lain sebagainya. Ini makna yang sangat sederhana dan makna yang bisa dipahami oleh siapapun. Tetapi apa tujuan Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzi ja'ala lakum minasyajari akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun? Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan kepada kita, kepada manusia yang tidak mempercayai hari kebangkitan, dikarenakan mereka menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mengembalikan tulang belulang yang sudah berserakan. Tidak mungkin dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang menciptakan pohon yang masih hijau dan bisa mengeluarkan api lalu kemudian menjadikan bahan bakar, itu jauh lebih mudah menghidupkan orang yang sudah mati daripada itu. Allah mampu memberikan, karena kalau ketika pohon masih hijau itu kan pohon terdiri dari ada air dan api. Kok bisa masih basah tiba-tiba terjadi muncul kebakaran? Air dan api dua hal yang sangat bertentangan. Tetapi api mampu mengalahkan air dan air. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah bisa mampu menghidupkan menciptakan sebuah kehidupan dan kematian di satu tempat yang sama. Nah, kalau itu berarti membangkitkan orang pun setelah berserakan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menciptakan api di pohon yang masih basah dan bisa menjadikan bahan bakar, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mampu untuk membangkitkan, menghidupkan orang yang sudah berserakan. Nah, ini makna daripada ayat tersebut. Intinya saudara-saudara sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan pohon hijau dan bisa dijadikan sebagai bahan bakar untuk membakar sesuatu, maka dia pula Allah Subhanahu wa taala bisa mengembalikan kematian orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Dan itu artinya mudah sekali. Oleh karena itu saudara sekalian, ayat-ayat berikutnya sampai kemudian terakhir dari surat Yasin ini juga membahas mengenai bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti bicara tentang kun fayakun dan iradahnya Allah